Ya, selamat sahabat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Loran yang sudah mengizinkan saya masuk dalam Zoom ini, dan terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Asnawi yang sudah menunjuk saya untuk membawakan materi. Baik, sebelum saya mohon izin untuk berbagi screen, Pak Loran. Silakan, Pak. Apakah sudah terlihat? Ya, jelas. Baik, kita sebelum memulai mungkin saya sedikit memperkenalkan diri saya. Saya Yonatan Ardi. Saya berbakti di sebelum pasca pandemi ya, sebelum pandemi maksudnya. Saya berbakti di gereja Advent Rawamangun. Namun setelah kita sama-sama tahu dan merasakan, jadi sekarang ini kami lebih banyak berbakti di online Zoom. Oke, dan saya sudah berkeluarga. Istri saya Novi Twitri, Guru Tambunan, dan saya juga sudah punya 2 anak yang sangat aktif dan lincah, yaitu Misael dan Azaria. Nah, karena kebetulan istri saya tidak bersama saya di satu frame, jadi izinkan saya untuk menyampaikan selamat Sabat dari istri saya dan kedua anak saya melalui video. Apakah suaranya terdengar? Jelas, Kak. Mungkin jangan terlalu tegang juga ya. Mungkin saya juga mau mengajak sedikit diskusi. Mungkin Bapak Ibu, kalau saya menyebutkan Bapak Ibu nggak enak ya, karena ini adalah kebaktian pemuda Advent. Mungkin MC atau Pak Loran bisa membantu. Ini audiens kita dominan mana ya? Anak muda, orang tua, atau malah anak-anak? Dominan orang muda ini, Pak. Orang muda. Orang muda, orang tua juga ada beberapa. Siap. Tapi karena ini adalah kebaktian pemuda, jadi kita menganggap semua yang bergabung dalam perbaktian ini adalah orang yang berjiwa muda. Setuju ya Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak? Setuju. Jadi untuk itu mari kita sama-sama kita dengarkan apa yang ingin Allah sampaikan untuk kita. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tadi saya ingin coba untuk ikut kuis yang dibawakan oleh Pak Loran. Terima kasih banyak. Tapi takutnya dikira saya nanti dikasih bocoran. Jadi saya tidak ikut. Terima kasih sudah membawa kebahagiaan di sore menjelang tutup Sabat ini, Pak Loran. Dan sudah membagi berkat juga ya. Pertanyaan untuk kita, bagaimanakah kita menjadi teladan? Nah, biarlah firman juga yang menjawab. Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, Allah
segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Allah melalui firman-Nya adalah guru bagi kita. Tidak hanya mengajar, tapi juga menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kita dalam kebenaran. Tapi seringkali ya, kalau misalnya kita dinyatakan kesalahannya, apa respon kita? Marah. Benar ya? Mungkin bisa kita menahan, tapi dalam hati kita marah. Dan bolehkah kita marah? Jawabannya adalah boleh kita marah. Tapi apa nasihat Tuhan juga? Dalam Efesus 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalaupun materi yang saya bahas nanti ini, yang akan saya bawakan, mungkin sedikit menyinggung perasaan dari saudara-saudara, sebelumnya saya minta maaf dan mohon dimaafkan. Dan doa kita semuanya, mudah-mudahan seperti yang dibilang dalam ayat ini, sebelum tutup sabat lagi, saudara tidak lagi marah kepada saya. Oke. Sebelum saya membawakan materi yang ingin saya bawakan, saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah mempertemukan kami dalam acara kebaktian pemuda di sore hari ini Tuhan. Bapa, biarlah Kau kuasai lidah hamba-Mu ini, sehingga apa yang hamba-Mu katakan hanya berasal daripada-Mu. Berikan kelancaran, sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul yang saya bawakan di sini adalah berubah atau tertinggal. Nah, kalau kita lihat di gambar covernya ini ya, ini adalah sebuah gambaran di mana ada seseorang, mungkin dia lihat dari balkon atau lihat dari luar, gerejanya kan kaca bentuknya, dia lihat seseorang yang menikah di dalam. Nah, pertanyaan untuk kita semua, apakah kita pernah berhubungan dekat dengan seseorang dan tiba-tiba seseorang yang dekat dengan kita ini menikah dengan orang lain? Apa perasaan kita? Boleh saya minta pendapat? Mungkin dari MC, dari Tabita. Mungkin Tabita ini umur berapa ya, maaf? Halo Kak, suara saya kedengaran? Kedengaran. Saya umur 20 Kak. Oh, umur masih 20. mahasiswa. Ya. Ya. Mohon maaf ya Kak ya, bukan menyinggung. Apakah Kakak punya hubungan dekat dengan seseorang? Sudah. Sudah ada ya? Saya hubungan internal. Hubungan dekat ya? Ada. Ada ya? Ada. Dan pertanyaan dari saya, kalau misalnya ini cuman misalnya ya, bukan beneran. Bagaimana kalau misalnya kawan dekat Kakak ini menikah dengan orang lain dengan tiba-tiba? Perasaan Kakak seperti apa? Kalau saya sih karena saya tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Jadi kalau saya sih fine-fine aja, Kak. Oh, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini semua yang kita boleh jadi perasaan kita ya kalau misalnya seperti ini. Tapi kebanyakan kalau kita menghadapi perasaan seperti ini, pasti kita akan luar biasa bingungnya, sedihnya, kecewa ya. Dan kalau misalnya itu terjadi dalam kehidupan saya, bisakah saya melupakan kejadian ini dengan cepat? Jawabannya pasti adalah tidak. Dan kita semua pasti setuju ya, kita tidak bisa melupakan kejadian yang seperti ini apabila terjadi dalam kehidupan kita. Berubah atau tertinggal, tapi bukan mengenai pernikahan dalam duniawi ini yang akan kita bahas.
Saya akan memberikan sebuah deskripsi sebuah kondisi yang sedang kita hadapi sekarang. Kakak semuanya, abang, bapak, ibu, mungkin pernah melihat lambang ini ya, atau mungkin yang apa ya, yang pernah merasakan teknologi di bawah tahun 2000 atau 2010 ke bawah, pasti tahu dan familiar dengan lambang ini apa atau sebutannya Symbian. Kita sama-sama tahu bahwa Symbian ini adalah operation system dari Nokia. Dan kita tahu juga setelah Nokia ini muncul, ada OS, tapi mungkin di Indonesia belum terlalu populer ya. Ini di luar sana banyak OS handphone, smartphone, itu menggunakan Windows. Dan ini yang populer di Indonesia, yang luar biasa, yaitu BlackBerry. Nah, kita tahu bahwa BlackBerry dulu sempat menjadi handphone yang luar biasa tenar ya di Indonesia. Apalagi dengan chat BBM. Jadi anggapannya orang yang tidak punya BBM itu orang yang kuno, katro. Nah, tapi setelah 2011 ada sebuah perubahan yang luar biasa saat Android masuk. Saat Android masuk, perusahaan-perusahaan besar dalam telekomunikasi smartphone ini, Nokia, BlackBerry, dan lain-lain, semuanya waktu awal mereka merasa ini bukan saingan saya, ini bukan kelas saya. Mereka merasa santai dan lain-lain. Dan akhirnya sampai sekarang berkembang, kita tahu ya, Nokia brandnya jadinya dijual. Dan dia sempat menjadi Windows Phone, dan sekarang sudah mengadaptasi Android, dan sekarang dia mulai kembali juga mengembangkan handphone-handphone lama dengan sistem Java. Dan kita tahu perkembangannya, tapi bukan ini juga yang kita bahas. Ada contoh lagi yang lain. Kondisi yang sekarang ini sudah terjadi. Nah, Bapak, Ibu, kakak semuanya, adik juga mungkin sudah tahu ya, ini. Dulu pernah kejadian ribut-ribut antara transportasi konvensional dengan transportasi online. Nah, ceritanya 2011 itu sebenarnya transportasi online dengan merek Gojek itu sudah mulai layanannya, tapi terbatas. Nah, mulai dari 2015 implementasi di smartphone, Gojek mulai naik dan mulai populer dan menjadi banyak kontradiksi antara transportasi konvensional. Nah, banyak orang yang bilang transportasi online itu untuk perubahan yang lebih baik. Itu bisa membuat orang-orang yang meningkatkan pendapatan ojek pangkalan. Itu bisa meningkatkan lapangan pekerjaan. Nah, begitu pula saat keluar taksi online. Orang-orang yang punya mobil bisa memperoleh penghasilan dengan menjadi taksi online. Itu pun menjadi kontradiksi, dan akhirnya banyak yang beralih ke taksi online, tapi juga ada yang tidak mau. Banyak pekerja-pekerja transportasi konvensional tetap dengan pekerjaan yang sekarang. Dan kita tahu banyak perusahaan taksi di Jakarta atau mungkin selain Jakarta juga merasakan imbasnya, tarikan sepi, pendapatan berkurang, dan lain-lain. Tapi ada juga yang beralih ke online. Kalau saya naik, sering bilang, saya dulu dari taksi, saya merasakan di sini lebih enak, lebih puas, dan lain-lain. Jadi ada yang setuju atau ada yang tidak. Dan yang tidak ini kita tahu sekarang mulai berkurang, mungkin kehilangan pekerjaan atau bahkan
tetap dalam pekerjaannya, tapi kekurangan ordernya. Selanjutnya, ada yang tahu logo-logo ini? Nah, kalau yang tahu logo-logo ini berarti sudah dipastikan dia anak mall. Oke, ini adalah logo-logo department store. Mungkin waktu dulu zaman-zaman sebelum banyak toko online, merek-merek ini sangat luar biasa ya, high class dibilang. Jadi sering orang-orang beli ke sini untuk mencari pakaian dan lain-lain, perlengkapan. Tapi setelah sekarang booming toko online, yang kita sudah tahu banyak mereknya, satu persatu dari gerai departemen store besar ini mulai berkurang. Mereka ada yang tutup, jadi kita tahu banyak yang ada pemecatan, karyawan-karyawan dan lain-lain. Nah, kita tahu bahwa beberapa tahun ini banyak terjadi seperti ini, kejadian-kejadian perubahan-perubahan, transformasi dalam kehidupan berusaha. Tapi bukan juga ini yang ingin kita bahas. Apa yang terjadi sebenarnya? Mungkin kita di sini semuanya pernah mendengarkan sebuah istilah disrupsi. Apa ya disrupsi ini? Kita akan coba pelajari satu persatu. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, disrupsi itu adalah hal yang tercabut dari akarnya. Ini apa maksudnya? Apa yang dicabut dari akarnya ya? Nah, kalau misalnya kita tahu pohon singkong, kita cabut sampai akarnya, sisanya habis. Tidak ada sisa lagi di tanah. Berarti adalah mencabut sesuatu sampai dasar-dasarnya. Ada juga pendapat dari seorang guru besar Harvard, yaitu Clayton. Disrupsi adalah perubahan fundamental secara besar-besaran yang dapat mengubah semua tatanan. Jadi semua sistem yang sudah berjalan, ada sesuatu yang membuatnya berubah, dan itu besar-besaran. Sistem mungkin besar segini, di dalamnya ada kecil-kecil, bukan hanya kecil-kecil yang berubah, tapi semuanya, satu sistem besar itu berubah. Dan yang mungkin kita tahu sekarang ya, kondisi sekarang, COVID, kebiasaan baru atau new normal. New normal ini adalah bentuk kondisi disrupsi yang terjadi sekarang ini. Seperti dua mata uang. Seperti dua sisi uang. Dua sisi koin ya. Disrupsi ini punya dua dampak bagi masing-masing orang yang merasakannya. Yang satu, bagi yang bisa merasakan, yang bisa mengambil sudut pandang positif, disrupsi ini menjadi sebuah proses inovasi, dorongan untuk bergerak lebih baik lagi. Tapi bagi yang melihat dari sisi negatif, disrupsi ini menjadi sebuah gangguan stabilitas, kebiasaan yang sudah biasa kita jalankan setiap hari tiba-tiba berubah. Disrupsi secara umum saat ini yang kita rasakan adalah kondisi pandemi ini adalah sebuah kondisi disrupsi yang sedang kita hadapi, yang mengharuskan kita merubah kebiasaan-kebiasaan lama kita. Nah, kita sudah tahu ya, kebiasaan-kebiasaan baru, kita suruh pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir, sediakan hand sanitizer. Dulu boro-boro bawa hand sanitizer, mau cuci tangan, mau makan aja cemilan atau gorengan ataupun makanan apa, kita jarang cuci tangan, apalagi kalau misalnya di jalan. Pakai masker, jarang sekali ya, kecuali kita sakit, batuk, atau mungkin dalam berkendara. Makanan bergizi dan seimbang. Saya percaya kita semua punya makanan yang bergizi dan seimbang. Rajin berolahraga dan istirahat cukup.
Entah sampai sekarang apakah ada yang mengikuti atau tidak, berolahraga dan beristirahat cukup. Karena ternyata kalau misalnya saya lihat-lihat teman-teman saya, bahkan keluarga-keluarga saya dalam kondisi COVID ini malah memanfaatkan di rumah, malas-malesan, tidak mau beranjak, hanya nonton TV atau nonton film lewat handphone dan lain-lain. Lalu berikutnya tidak bersalaman. Ini kebiasaan yang sangat susah dihilangkan untuk orang Indonesia, karena orang Indonesia dibilang orang yang ramah ya. Apalagi di gereja. Rasanya kalau misalnya kita tidak bersalaman dengan jemaat, kalau misalnya kita ketemu, ataupun misalnya kita dalam pekerjaan, kita bertemu dengan rekan kerja, pengen salaman atau tamu itu sekarang agak susah menghilangkan. Tapi sedikit demi sedikit diganti. Seperti halnya di kantor saya, salaman diganti dengan salam namaste, dibilang salam. Jadi tidak ada sentuhan lagi. Dan sekarang juga sedang populer dengan yang dibilang uang elektronik. Nah, satu lagi nih yang agak susah biasanya ya dilakukan, setibanya di rumah langsung mandi. Dulu biasanya kita sampai rumah main-main dulu sama orang rumah, sama anak, sama orang tua, malas-malasan mandi, pulang dari sekolah, masih pakai baju sekolah, duduk, main, dan lain-lain. Dan sekarang sudah harus merubah semuanya itu. Nah, banyak orang menyebut sekarang ini adalah era disrupsi, era perubahan. Tapi, saudara-saudara, kondisi disrupsi ini ternyata tidak terjadi saat ini saja. Dalam Pengkhotbah 1 ayat 9, apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Kita mau melihat sebuah contoh. Ada beberapa contoh yang ingin saya sampaikan. Kita melihat kisah dari Nuh. Dibilang dalam para buku Ellen G. White, para nabi dan bapa, volume 1 bab 10. Sementara membuat bahtera, ia harus berkhotbah bahwa Tuhan akan menurunkan air bah ke atas bumi untuk membinasakan orang-orang jahat itu. Mereka yang percaya akan pekabaran itu dan mau bersedia untuk menghadapi peristiwa itu, melalui pertobatan serta pembaruan akan memperoleh pengampunan dan akan diselamatkan. Kalau kita pelajari kondisi di mana Nuh mengabarkan kondisi kita harus berubah, kita harus bertobat. Itu 120 tahun Nuh berkhotbah. Kondisi disrupsi saat itu adalah pekabaran bahwa manusia harus bertobat dan ikut masuk dalam bahtera. Nuh menanggapi kondisi ini dengan positif. Dia mengikuti perintah Allah dan membangun bahtera. Mungkin saat itu sebelum ada perintah membangun bahtera, Nuh menjalani kehidupannya dengan biasa. Dia punya kebiasaannya. Orang-orang di zaman itu punya kebiasaannya juga. Saat firman ini dikabarkan kepada Nuh, Nuh juga bisa memilih dua kondisi. Dia ingin melihat dengan positif atau negatif. Tapi Nuh memilih dengan sudut pandang positif. Dia mengikuti perintah Allah dan membuat bahtera. Nah, apa yang terjadi dengan orang-orang di zaman Nuh? Mereka menanggapinya dengan negatif. Mereka merasa kondisi ini, kondisi yang disampaikan oleh Nabi Nuh, itu mengganggu kenyamanan mereka. Mengganggu kebiasaan yang biasa mereka lakukan. Tapi apakah sebenarnya mereka bisa? Boleh untuk memandang dengan positif? Boleh. Bisa.
Tetapi mereka tidak mau. Karena sudah disampaikan ya. Mereka yang percaya, yang disebutkan di tulisan Roundabout ini, mereka yang percaya akan pekabaran itu dan mau bersedia untuk menghadapi peristiwa itu melalui pertobatan serta pembaharuan, artinya berarti dia menerima sesuatu yang baru dan dia mau berubah, mengikuti perubahan itu, maka dia memperoleh pengampunan dan akan diselamatkan. Ada satu lagi contoh. Kita sudah tahu juga kisah mengenai Sodom dan Gomora. Dalam Kejadian 19 ayat sebelumnya, kondisi disrupsi yang terjadi saat ini adalah, kita lihat di ayat-ayat sebelum ayat 14, utusan Allah yang mengamarkan bahwa Sodom dan Gomora akan dihanguskan, karena kondisi orang Sodom Gomora sudah penuh dengan dosa. Kita tahu bahwa LGBT sudah terjadi saat itu, banyak dosa-dosa yang luar biasa terjadi di situ dan banyak keluhan dan akhirnya sampai kepada Allah. Utusan Allah waktu datang ke kota Sodom dan Gomora ini, kalau misalnya kita baca di Roundabout, mereka tidak langsung bertemu dengan Lot, tapi mereka melihat kondisi Sodom dan Gomora dan sampai akhirnya ketemu dengan Lot. Dan dia saat Lot mengajak dua orang ini untuk masuk ke dalam rumahnya, diundang ke rumahnya, tidak segera langsung masuk, tapi berlama-lama, bertanya-tanya dulu, Lot, Sodom dan Gomora ini kondisinya seperti apa? Dan itu terang-terangan, dan akhirnya banyak orang yang melihat. Karena sudah terlihat bahwa mereka, orang yang datang ini, yang sebagai tamu ini di kota Sodom dan Gomora, orang-orang Sodom dan Gomora ini melihat mereka itu orang asing. Nah, karena dosanya luar biasa, banyak kejahatan di situ, mereka incar dua orang ini menjadi target. Saat sudah masuk ke dalam rumah, kita tahu ceritanya, bahwa orang-orang Sodom Gomora mau berbuat jahat kepada dua orang ini. Lot sudah mengajukan anaknya, tapi mereka tidak mau. Bahkan sampai menyalahkan Lot. Apakah Lot mau menjadi hakim atas orang Sodom Gomora? Akhirnya kita tahu dua malaikat ini bilang kepada Lot untuk keluarlah. Apakah ada saudaramu yang dalam kebenaran? Keluarlah. Lalu Lot keluar di Kejadian 19 ayat 14. Keluarlah Lot, lalu berbicara kepada kedua bakal menantunya, calon menantu ya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Kata Lot, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi orang-orang ini, calon menantu Lot ini, memandang bahwa Lot ini sedang bercanda. Bilangnya, tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Dipikirnya Lot sedang bercanda. Kondisi ini, kondisi disrupsi yang di waktu itu Lot, orang-orang Sodom Gomora, istri, anaknya, mereka punya kebiasaan yang mereka lakukan setiap hari. Lalu datanglah kondisi disrupsi yang terjadi, yaitu amaran putusan Allah bahwa Sodom Gomora akan dihanguskan dan diminta untuk keluar. Lot melihat kondisi disrupsi ini adalah sebuah keputusan untuk melangkah maju, yaitu keluar dari Sodom dan Gomora. Tapi kita lihat di ayat ini, bagi calon menantunya, disrupsi ini mengganggu kebiasaan mereka. Kita tidak tahu apa yang apa yang membuat
menantu ini berpikir Lot sedang bercanda. Apakah kalau misalnya kita tahu ada calon mertua kita sedang bicara kepada kita, pasti kan, wah ini serius ini ya, bukan bercanda. Tapi mereka berbeda. Mungkin saat itu mereka punya pekerjaan yang baik di kota itu. Mungkin mereka punya kebiasaan yang tidak ingin mereka tinggalkan di kota itu. Jadi mereka tidak percaya. Dan mereka menganggap disrupsi untuk keluar dari Sodom Gomora adalah gangguan dari kebiasaan mereka. Lalu kita lanjut. Lalu setelah kita melihat contoh disrupsi, baik secara dunia maupun pengalaman dari tokoh Alkitab, lalu apakah disrupsi pribadi kita sekarang ini? Apakah kondisi yang membuat kita harus menyikapinya? Kita mengimani bahwa kebiasaan umat Allah, kebiasaan normal kita, umat Allah adalah berbakti dengan baik, membaca Alkitab, melakukan pendalaman Alkitab pribadi, hidup sehat, dan menjadi sahabat yang baik untuk sesama kita. Lalu bagaimanakah kondisi kita saat ini? Terutama kondisi iman kita. Kebiasaan atau kenyamanan apa yang masih kita pegang saat ini? Atau kebiasaan apa yang menggantikan kebiasaan kita sebagai umat Tuhan? Jangan-jangan kita sudah punya kebiasaan seperti umat Tuhan ya, kita suka berbakti dengan baik, membaca Alkitab, pendalaman Alkitab pribadi. Tapi ada suatu kondisi yang membuat kita terdistract, membuat kita teralih, kita lupa membaca Alkitab, kita lupa melakukan pendalaman Alkitab pribadi, kita lupa berdoa, kita lupa hidup sehat, kita lupa untuk menjadi sahabat yang baik, atau mungkin tidak mau. Ada beberapa contoh kondisi-kondisi yang mungkin menjadi disrupsi kita. Nah, adik-adik, kawan-kawan, atau bapak-bapak, apakah ada yang sering main game sampai lupa waktu? Selanjutnya, ada di sini mungkin kakak-kakak, ibu-ibu yang suka nonton film berepisode-episode sampai tidak tidur. Dan ini yang mungkin tidak saya harapkan. Apakah ada yang di sini masih ikut pesta pora seperti ini dengan musik yang luar biasa gembitanya? Dan apakah ada di antara kita yang makan, minum, karena ada kondisi kita, aduh makan minum ini enak kayaknya. Daripada kita hidup sehat, ya sudah dimakan. Apakah ada yang seperti ini? Mudah-mudahan tidak ada. Atau masihkah kita punya kebiasaan untuk merenungkan firman Tuhan dan berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan kita? Ini pertanyaan untuk kita masing-masing. Bagaimana dengan kondisi kita sekarang ini? Apakah kita terdistrupsi dari kebiasaan umat Tuhan dengan kebiasaan-kebiasaan dunia yang tawarkan sekarang? Sebelum menjawab ini untuk pribadi kita masing-masing, ada sebuah kondisi yang ingin kita sama-sama tahu. Kondisi umat Tuhan akhir zaman. Mari kita mengetahui kondisi umat Tuhan di akhir zaman. Kita bisa lihat di sini, ini sebuah ilustrasi ya, gambar dari 10 anak darah dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Di sini saya ingin membacakan ayat ini supaya kita lebih mengerti dan mengetahui
apa kondisi kita di akhir zaman ini? Tolong di-unmute, Pak. Mungkin Bapak, Ibu, adik-adik, kakak, abang, semuanya, Bapak, Ibu yang di rumah ataupun dimanapun berada, bisa ikut membuka Alkitab kita atau Alkitab elektronik. Saya ajak kita semua untuk membaca dan mendalami. Kita akan baca di Matius 25. Saya ingin bacakan satu persatu supaya kita lebih mengerti apa yang ingin disampaikan Tuhan melalui perumpamaan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat 1. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dengan buli-buli mereka. Ayat kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Ayat ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara-saudara, kita membaca dari perumpamaan 10 anak dara ini. 10 anak dara ini adalah melambangkan kita, umat-umat Tuhan di akhir zaman. Kita lihat ada 10 orang ya, tapi nggak kehitung semuanya di sini. 10 orang, mereka sedang menunggu mereka sedang berada dalam kondisi yang sama, yaitu menunggu mempelai laki-laki. Mereka dalam sebuah perjamuan kawin. Kita tahu 5 diantaranya menyiapkan persediaannya, 5 diantaranya tidak membawa persediaan. Kita akan coba lebih dalam lagi. Dalam buku Membina Kehidupan Abadi, halaman 317, golongan yang digambarkan oleh anak-anak dara yang bodoh bukanlah orang-orang munafik.
Mereka menghormati kebenaran. Mereka telah membela kebenaran itu. Mereka tertarik kepada orang yang percaya kepada kebenaran. Bukankah sama seperti kita sekarang ini ya, saudara-saudara? Ini tidak disebutkan orang yang munafik. Bahkan mereka menghormati kebenaran, membela kebenaran, percaya kepada, tertarik kepada orang yang percaya kepada kebenaran. Hampir sama seperti kita sekarang ini ya, normal. Kita percaya kepada Tuhan. Tapi dibilang di selanjutnya, tetapi mereka belum menyerahkan diri kepada pekerjaan Roh Kudus. Mereka belum jatuh ke atas batu, yaitu Yesus Kristus, dan membiarkan sifat-sifat lamanya itu hancur. Dibilang juga golongan ini seperti dilukiskan oleh para pendengar yang mempunyai hati tanah berbatu. Jadi tidak tumbuh. Kita mendengarkan firman Tuhan tapi tidak tumbuh. Mereka menerima firman itu dengan rela, tetapi mereka gagal melaksanakan prinsip-prinsipnya. Bapak Ibu, mungkin ini jadi refleksi untuk kita semuanya. Saudara-saudara semuanya. Ini adalah ada refleksi untuk kita semua. Anak-anak darah, kita semua yang hidup di akhir zaman ini. Kita semuanya mengikuti umat, kita mengikuti kebenaran Tuhan. Kita percaya. Tapi apakah kita sudah menyerahkan diri kepada Roh Kudus? Apakah kita menerima secara positif disrupsi, ajakan Roh Kudus untuk berubah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita? Apakah kita sudah menghancurkan dan berserah kepada Tuhan atas kebiasaan dosa-dosa yang mungkin kita tetap pelihara? Dan pertanyaan untuk kita semua. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di dalam buku yang sama. Kita harus minta pada Roh. Roh itu bekerja atas hati manusia sesuai dengan keinginan dan persetujuannya untuk menanam dalam dirinya suatu keadaan yang baru. Kita harus sama seperti Nuh, sama seperti Lot. Kita minta Roh untuk bekerja di hati kita supaya menanamkan firman kebenaran dan membuat kondisi yang baru. Kita sudah melihat contoh-contohnya. Kita sudah melihat contoh-contoh dunia. Kalau misalnya kita tidak mau berubah atas disrupsi, kita tidak menanggapi disrupsi yang ada, kita tidak melihat kritisnya kondisi kita sekarang ini, dan kita tidak berubah, bagaimana dengan nasib kita? Seperti 10 gadis anak darah ini. Tetapi golongan yang digambarkan oleh anak darah yang bodoh telah merasa puas dengan pekerjaan yang dangkal. Untuk kita sekarang, apakah kita sudah puas dengan kondisi kita sekarang ini? Apakah kita sudah merasa beriman? Apakah kita sudah merasa benar? Disebutkan mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mempelajari tabiatnya. Mereka tidak mengadakan hubungan dengan Dia. Oleh sebab itu mereka tidak tahu bagaimana untuk percaya, bagaimana untuk memandang hidup. Pelayanan kepada Allah timbul dalam formalitas. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita menghadapi pandemi ini banyak tantangan. Salah satunya adalah beribadah online. Pertanyaan untuk kita semua, bahkan untuk saya sendiri, apakah kita sudah mengikuti peribadahan di rumah kita masing-masing dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, atau hanya formalitas, atau bahkan kita hanya menjadi penonton, bukan orang yang beribadah. Karena sama ya, kita hanya melihat di sebuah kotak, entah itu 5 inch, 6 inch, 8 inch, atau mungkin sampai punya 52 inch TV yang besar. Apakah kita sudah melakukan
Apa yang harus kita lakukan seharusnya sesuai dengan kebenaran? Apakah hanya sebagai formalitas saja kita melayani? Dan apakah kita sudah mengenal Allah kita? Apakah kita sudah memiliki tabiatnya? Apakah kita sudah punya hubungan baik dengan Tuhan? Itu pertanyaan untuk kita semua. Dan sampai pada amaran untuk kita. Saya mau konklusikan amaran untuk kita semua. Satu, kita harus menyadari kondisi kita saat ini. Ini berdasarkan pengalaman pribadi juga ya. Seorang pasien kanker dan tumor dengan menyadari bahwa dirinya sakit, itu akan membantu dirinya dalam proses penyembuhan. Pertama saya juga bingung, kenapa? Bukannya kadang kalau misalnya orang punya sakit, jangan dikasih tahu supaya dia tetap senang, tetap hidup dengan bahagia. Ternyata tidak. Untuk seorang penyakit kanker dan tumor, mereka harus sadar bahwa dirinya itu sakit. Dengan sadar dan menerima dan menyadari, dia akan berubah dengan kemauannya. Mengubah pola hidup, pola makan, pola tidur, pikiran, emosi, dan lain-lain. Nah, itu akan membantu dalam proses penyembuhan. Dan apa yang harus kita sadari sekarang ini, kita ini sedang sakit. Kita sudah di akhir zaman. Dan Tuhan sudah menunggu di depan pintu hati kita dan mengetuk. Apakah kita mau berubah? Apakah kita mau meninggalkan dosa-dosa kita? Amaran yang kedua. Apakah sikap kita dengan disrupsi dalam kehidupan kita, terutama kehidupan kerohanian kita ya. Amarannya adalah mari kita sikapi dengan positif. Setiap ajakan, perubahan yang ingin Roh Kudus sampaikan bagi kita. Setiap kali kita mau berbuat dosa, kita percaya bahwa Roh Kudus masih mengingatkan kita. Entah itu melalui orang lain, entah itu dari suara hati, itu adalah sebuah disrupsi. Lalu apa respon kita? Mungkin saat kita sedang asik main game, terus kita mendengarkan suara mama papa atau anak kita, papa mama atau nak bantu sini. Mungkin itu adalah sebuah disrupsi. Kita sedang nyaman main game. Itu disrupsi untuk kita. Apakah disrupsi ini kita tanggapi dengan negatif? Kita, udah nggak usah lah. Padahal dipanggilnya, ayo kita renungan pagi. Ayo kita renungan malam. Kalau kita negatif mungkin kita, udahlah nanti aja. Tapi mari kita sikapi dengan positif. Banyak juga yang lain ya. Nonton film, makan, mungkin makan yang tidak sehat, kita sudah tahu kabarannya, terbisik dalam hati, enggak, ini enggak boleh kita makan, ini enggak boleh kita minum. Kita sikapi dengan positif. Jangan malah, enggak apa-apalah dikit-dikit ini, enggak apa-apalah. Itulah yang membuat kita makin jatuh, makin jatuh. Amaran yang ketiga. Mari kita minta Roh Kudus merubah kehidupan kita. Apakah dengan kekuatan kita bisa berubah? Tidak. Mungkin berubah, tapi sementara. Kita minta Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang menanam dalam hati kita kebenaran itu, dan biarkan hati kita menjadi tanah yang baik, sehingga pekabaran itu bisa bertumbuh. Amaran yang terakhir. Bersiap dan berjaga untuk kedatangan Tuhan. Mari kita sama-sama bersiap seperti halnya gadis, anak darah yang pintar, yang bijaksana.
kita siapkan buli-buli minyak kita. Apa itu buli-buli? Kita siapkan karakter, tabiat yang benar. Mari kita sama-sama belajar. Agar apa? Agar saat pengantin itu tiba, Tuhan itu sendiri, saat tiba, dia tidak berkata kepada kita, aku tidak mengenal kamu. Seperti halnya yang gambar tadi yang saya sebutkan ya, saya tampilkan di awal di judul. Sangat sedih sekali, sangat kecewa sekali. Kita sudah bersama-sama dengan Tuhan sepanjang hidup kita. Kita sudah merasa hidup berdampingan, kita sudah merasa akrab perasaan kita. Tapi saat Tuhan datang, dia berkata kepada kita, aku tidak mengenal kamu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi bagi kita semua. Baik, saya sudah sampai di amaran. Karena informasi yang saya terima akan ada diskusi, dan saya harapkan bukan pertanyaan juga ya, karena kalau pertanyaan pun, pertanyaan untuk kita masing-masing juga seharusnya. Tapi boleh, misalnya ada tambahan, ada yang kurang, atau ingin menyanggah, mari kita sama-sama bicarakan. Saya kembalikan dulu ke MC. Ada satu lagi pertanyaan mungkin boleh saya jawab ya, MC. Ada pertanyaan di chat, kolom chat. Ada suara tengah malam, jika 10 anak darah adalah gambaran umat Tuhan di akhir zaman, maka kapan amaran itu datang pada umatnya? Nah, ini sebenarnya pertanyaan mengenai nubuat. Sudah terlihat ya? Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, ini dalam buku yang sama, Membina Kehidupan Abadi, halaman 318. Nah, dibilang di situ, dalam krisis tabiatlah yang menjadi nyata. Bila mana suara yang ikhlas berseru di tengah malam, mempelai datang, songsonglah dia, dan anak-anak darah tertidur. Nah, ini bukan hanya anak darah yang bodoh yang tertidur ya, tapi juga yang bijaksana. Semuanya tertidur. Dan dibilang di situ, akan terlihat siapa yang mengadakan persiapan untuk peristiwa ini. Kedua golongan itu didatangi secara sekonyong-konyong. Ini sekonyong-konyong itu maksudnya tiba-tiba. Tetapi satu golongan ternyata sedia menghadapi kondisi darurat itu. Golongan yang lain ditemukan tanpa persiapan. Itulah yang terjadi sekarang di kita. Nah, ada lagi satu menjawab, kapan itu datang? Kita bukan golongan yang menentukan periode waktu pasti. Kita nggak bisa menentukan besok akan datang, 2 tahun lagi akan datang, 3 tahun lagi akan datang. Tidak bisa seperti itu. Karena kita bukanlah golongan yang dapat menentukan waktu yang pasti. Nah, dan ada satu lagi yang penting, daripada kita mengukur, menghitung kapan Tuhan Yesus akan datang, Tuhan tidak memberikan pekabaran pada manusia 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi, atau 20 tahun lagi. Segala sejarah bumi akan ditutup. Tuhan tidak memberikan alasan kepada manusia untuk menunda persiapan untuk kedatangannya. Daripada kita menghitung berapa tahun lagi, berapa lama lagi, yang lebih baik adalah apakah sudah kita mempersiapkan kedatangan Tuhan? Apakah kita sudah jadi anak darah yang bijaksana, yang menyiapkan minyak dalam buli-bulinya? Mungkin closing dari saya, apa ajakan untuk kita sekarang ini? Nah, judul kita tadi adalah berubah atau tertinggal. Nah, perlu kita garis bawahi, tertinggal. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita tidak. Kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Lalu kenapa kita bisa tertinggal? Karena adalah keputusan dari kita. Saat kita menyikapi disrupsi yang hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita, seperti gadis darah tadi, ketika mereka sudah tahu akan menunggu pengantin itu datang dan tidak tahu kapan,
dan dia sudah memilih untuk tidak mengambil, tidak membawa persediaan buli-bulinya, berarti disitulah dia sudah memutuskan dirinya sendiri untuk tidak siap. Tuhan Yesus datang untuk semuanya. Dia tidak meninggalkan. Dia tidak memilih. Tapi kitalah yang memilih untuk tertinggal. Dan ajakan untuk kita semuanya, mudah-mudahan kiranya Tuhan berikan terang untuk kita masing-masing, Roh Kudus hadir dalam kita masing-masing, supaya kita tidak tertinggal perjamuan kawin yang akan Tuhan buat untuk kita. Dan mudah-mudahan judul ini untuk kita semua akan berubah. Berubah dan tinggalkan manusia lama kita. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bawakan firman. Terima kasih. Amin. Terima